Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, ada salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang di situ yang bertanggung jawab Allah langsung, bahkan kepada hambanya. Tidak ada perantara, tidak ada orang yang tahu. Syariat apa itu? Syariat puasa. Mengapa seperti itu? Karena dalam satu hadisnya Nabi kita Muhammad SAW, asyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk li Allah, wa ana ajzi bih, dan Allah langsung yang memberikan salah satu pahalanya. Selain itu kita harus tahu apa sih dan bagaimana sampai Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan itu. Kita lihat dari sejarahnya. Kita lihat dari kronologi bagaimana umat terdahulu dan sampai umatnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan syariat puasa. Salah satunya, syariat puasa ini difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Ketika Rasulullah sudah sampai di kota Madinah selama 2 tahun baru muncul syariat puasa itu. Namun kita tanya, sebelum ada syariat puasa itu, apakah ada puasa yang di situ wajib bagi umat manusia? Ada. Puasa apa itu? Puasa yang di situ yang sering dilakukan oleh Bani Israel dan umatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu puasa Asyura, yang bertepatan dengan tanggal Asyura itu 10 Muharram. Dan yang kedua adalah puasa 3 hari setiap bulan. Ini salah satu kronologi. Setelah Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan menjadi khatamul anbiya, maka puasa Ramadan ini menjadikan penghapus puasa sebelumnya yang sudah diwajibkan, yaitu puasa Asyura dan puasa 3 hari yang setiap bulan dilakukan. Setelah itu puasa Asyura dan 3 hari yang telah disyariatkan terdahulu menjadi puasa sunnah. Kemudian turun ayat. Dalam bulan Sya'ban 2 Hijriah itu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Esensi ataupun tujuan utama yang kita lihat dari ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun. Apa? Membentuk pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat penetapan hukum ini bagaimana? Apakah tata caranya ataupun sistemnya seperti yang terdahulu? Tidak. Ternyata awal mula puasa ini diturunkan oleh Allah, ini aturannya sangat ketat. Aturannya sangat luar biasa memberatkan umat manusia. Apa? Di salah satunya, jika seorang berpuasa, kemudian sebelum makan buka dia tertidur, kemudian bangun, maka dia tidak boleh makan sampai sahur lagi, sampai fajar lagi. Nah, ini salah satu syariat yang sangat luar biasa. Akhirnya mendapatkan salah satu turun ayat yang di situ meringankan umat yang ingin berpuasa. Apa? Ayat surat Al-Baqarah 187. Di situ disebutkan uhilla lakum lailatas syiyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di situ dihalalkan untuk menggauli istrinya di malam hari, menunjukkan bahwasanya ayat itu tidak melarang orang yang sedang melaksanakan puasa harus puasa secara totalitas siang dan malam harinya, walaupun ketika saat berbuka puasa dia tertidur. Terus dalam ayat selanjutnya itu sampai disebutkan apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Di situ disebutkan walaupun sudah tertidur saat berbuka puasa maka boleh makan, di malam harinya boleh minum,
boleh berhubungan suami istri baginya. Situ. Ini salah satu bukti keutamaan dan kita lihat syariat yang awal mula diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan berikutnya, kapan mulai puasa Ramadan Rasul kita Muhammad SAW? Di situ disebutkan kapan setelah beliau mendapatkan syariat di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Ternyata pertama kali Rasulullah dan umatnya Nabi Muhammad SAW kaum muslimin ini melakukan puasa Ramadan yaitu saat ada peristiwa perang Badar. Waktu itu Sya'ban terus Ramadan. Ramadan ini puasa pertama kali yang luar biasa. Rasulullah memimpin pasukan, Rasulullah mengomando salah satu hal yang di situ untuk menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita lihat perjuangan di bulan Ramadan, Rasulullah dalam keadaan laparnya, dalam keadaan menahan dahaganya, beliau memimpin pasukan, beliau mengomando pasukan melawan orang kafir yang di situ menjadi perang terbesar. Mengapa dinamakan perang terbesar? Karena kaum kafir Quraisy saat itu pasukannya hampir 1000. Ada yang mengatakan 900 sampai 1000 pasukan. Kaum muslimin hanya 313 saja. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala di saat bulan Ramadan, di saat orang-orang melaksanakan syariat Allah yang sangat dahsyat, Allah memuliakan umat Islam dengan kemenangan di perang Badar. Setelah itu kita ambil hikmah ataupun esensi yang tidak hanya menahan lapar dalam Ramadan ini. Apa? Yang pertama adalah kita lihat latihan spiritual, mengolah hati. Kalau di awal tadi disebutkan asyamu li wa ana jazibih, puasa itu untuk diriku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Ini spiritual kita. Coba kita lihat orang yang puasa. Enggak, kita tahu enggak dia puasa atau tidak? Enggak tahu. Yang dia hanya dia sama Allah. Nah, kita tahu kalau orang sholat ada ruku, ada sujudnya. Orang zakat, orang lain menerimanya. Orang haji mengetahuinya, tawaf di antara Ka'bah ataupun di samping Ka'bah, sa'i dan tawaf tahallulnya tahu semuanya. Namun syariat puasa tidak. Itu yang pertama adalah apa? Latihan spiritual kita, mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan menahan hawa nafsunya, menahan yang membatalkan puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesabaran. Nah, jadi esensi kita lihat dari berpuasa ini sabar. Sabar kita akan godaan yang ada secara zahir ataupun secara batin. Secara zahir, banyaknya makanan yang istimewa, banyaknya kondisi yang sangat menggiurkan di siang hari walaupun dalam keadaan lapar. Menahan amarahnya, menahan supaya kita ini tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sisi lain kesabaran dalam puasa ini apa? Sumu tasihu. Berkat kesabarannya dalam menahan lapar mendapatkan kesehatan. Yang terakhir yaitu apa? Kita lihat bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setahun penuh kita semuanya dibebaskan untuk makan, untuk minum, apapun, namun hanya dalam 1 bulan kita berpuasa Ramadan, syukur kita menahan lapar ini. Tahu banyak orang yang tidak bisa makan, banyak orang yang di situ kelaparan, kita bisa merasakannya, kita bisa bisa menirunya. Ternyata orang lapar seperti ini, ternyata orang yang tidak makan seperti ini, tidak memiliki harta kekayaan seperti ini. Maka dari itu yang ikhwan, kita semuanya perlu mencapai puasa Ramadan ini yang terbaik, supaya apa? Predikat ketakwaan ini kita dapatkan baik di dunia ini sampai di akhirat nanti. Ikhwani rahimakumullah, sedikit sejarah ataupun sedikit kronologi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Ramadan ini, syariat puasa ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita semuanya mendapatkan imanan wahtisaban, kita mendapatkan maghfirah dari Allah, rahmat dari Allah, dan dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hal tersebut, takwa ini di dunia ini, di alam kubur sampai di alam akhirat. Kita semuanya dan yang paling inti bisa meniru bagaimana Rasul kita Muhammad SAW melaksanakan puasa, melaksanakan syariat, melaksanakan
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.